Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Siti Imu Fadilah dari Prodi PAI dengan NIM 2323210152. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis dari dosen pengampu Ibu Asmara Yunarni. Yang pertama, mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan melakukan berbagai tahap, yaitu sebagai dasar pendidikan Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sentral dan sistem kehidupan manusia, khususnya bagi kaum muslim. Mengingat pentingnya Al-Quran bagi kedudukan umat manusia, maka pengenalan Al-Quran mutlak diperlukan dalam upaya mengenalkan Al-Quran. Tidak hanya sekedar memahami dari segi aspek sejarah, tetapi juga memahami makna yang terkandung dalam butir-butir ayat demi ayat dalam Al-Quran secara baik dan benar, memahami dan membaca indikator kemampuan membaca Al-Quran sebagai bacaan sesuai dengan makhrajal huruf, ahmad, ahkam, al-huruf, al-wakaf. Mengamalkan, seorang muslim harus mampu membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, sejarah Al-Quran memberikan beberapa pembelajaran yang berharga, terutama sehubungan dengan proses perwahyuan dan penghimpunan Al-Quran. Beberapa pembelajaran yang dapat diambil yaitu: 1. Proses pengumpulan Al-Quran. Yang kedua, tidak langsungnya pembukuan Al-Quran. Lalu yang ketiga, validasi dan penyusunan kembali Al-Quran. Yang keempat, motif penghimpunan Al-Quran. Yang kelima, kesabaran dan keteguhan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, keagungan dan kesucian Al-Quran. Yang ketujuh, kekuatan komunitas Muslim. Yang kedelapan, keabadian dan kemudahan akses Al-Quran. Soal yang ketiga, Al-Quran dianggap sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW karena keindahannya, kedalamannya, dan ketetapan isinya yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Mengenai pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, itu sesuai dengan konsep bahwa mengikuti ajaran Al-Quran membawa keberkahan dan petunjuk dalam kehidupan manusia. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dan tata cara hidup yang bermanfaat dan membimbing manusia dalam menjalani kehidupan dengan baik. Lanjut soal yang keempat. Berikut adalah beberapa metode penafsiran Al-Quran yang umum digunakan. Yang pertama itu ada tafsir ijmali, yaitu global. Yang kedua, tafsir tahlili, yaitu analitik. Yang ketiga, tafsir maudhu'i, tematik. Yang keempat, tafsir muqarrar, perbandingan. Yang kelima, tafsir bi al-matsur, berdasarkan riwayat. Dan yang keenam, tafsir bi ar-rai, pemikiran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.